Teman-teman, nama saya Jordan Karamoy. Saya dari kelompok 2 ingin membahas materi pembelajaran kami yaitu Scrum dalam topik pembahasan metode-metode Agile. Langsung saja, Scrum. Apa itu Scrum? Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan Agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental, produk dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Sejarah Scrum bermula ketika anak buah Jeff Sutherland yang bekerja di ESL Corporation membaca tulisan dari Profesor Takeuchi Tanaka yang dimuat dalam Harvard Business Review mengenai manajemen proyek pada tahun 1993. Tulisan tersebut berisi catatan tentang tim olahraga rugby yang bekerja bersama menyingkirkan semua hambatan yang ada di depannya. Profesor Takeuchi Tanaka lalu membawa konsep ini ke manajemen proyek dan menamakan metode kerja ini Scrum. Sekian dari saya, teman saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi. Nama saya Mulki Mario. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang Scrum. Oke, lanjut. Scrum Roles. Yang pertama, terdapat Product Owner. Product Owner memastikan bahwa proyek berjalan sesuai yang diharapkan. Product Owner merupakan penjabatan antara klien dengan tim development. Product Owner akan menuliskan spesifikasi sesuai cara pandang klien. Di lain pihak, harus punya empati terhadap anggota tim. Jadi, Product Owner terdapat 3 metode. Lanjut. Yang kedua, Scrum Master. Terdapat 3 metode. Scrum Master adalah seorang fasilitator untuk melayani tim dan bukanlah seorang yang memerintah dan memberi pekerjaan pada anggota tim pengembang. Scrum Master akan mencegah hal-hal yang mengalihkan fokus tim. Scrum Master akan membuat suasana kondusif supaya tim dapat bekerja sama dalam mencapai goal. Kita lanjut. Yang ketiga, development atau Scrum Team. Dalam development Scrum Team ini terdapat juga 3 metode. Yang pertama, pengembang adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengubah produk backlog menjadi sebuah produk yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir sprint. Setiap anggota tim pengembang sama rata tingkatnya dan tidak mengenal adanya perangkat dan jabatan. Setiap anggota tim pengembang bertanggung jawab untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk akhir. Lanjut. Scrum Roles Diagram. Bisa dilihat dalam Scrum Roles terdapat 5 bagian. Di sini kita bisa dilihat Product Owner, Scrum Master, Team Members, Stakeholder, User. Boleh Anda lihat sendiri di diagramnya. Oke, kita lanjut. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Lanjutkan materi yang sudah dibahas oleh teman saya, yaitu Scrum Artifacts. Jadi Scrum Artifacts itu merupakan bagian dari materi kami, itu Scrum yang merupakan materi pokok dari pembahasan metode-metode dalam Agile. Oke, kita masuk dalam materi pertama yang akan saya jelaskan, yaitu produk backlog. Produk backlog adalah daftar dari pekerjaan yang akan dilakukan dan daftar yang akan dibuat dapat bertambah, direprioritaskan, atau dihapus oleh produk owner. Produk backlog diagram itu jadi kita itu memisahkan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi mana dari hal-hal yang sudah dibicarakan bersama dengan stakeholder itu akan dikemas sedemikian mungkin untuk dipilih mana hal-hal yang harus kita
prioritaskan terlebih dahulu dan mana yang kita bisa kebelakangkan. Jadi dalam diagram ini kita bisa lihat feature A, B, C, dan 23 merupakan high priority items. Jadi keempat hal ini merupakan item-item yang merupakan item yang bisa dibilang penting karena merupakan high priority dibandingkan dengan refactor X, feature D, dan feature E merupakan uh, item yang bukan high priority, jadi tidak harus diprioritaskan terlebih dahulu. Demikian juga dengan feature F. Feature F tidak lebih, jadi feature F itu lebih di bawah dari feature X, feature D, dan juga feature E. Jadi feature F termasuk dalam low priority items. Jadi bisa dibilang feature F ini belum bisa uh, belum bisa dilaksanakan karena feature A, feature B, feature C, dan juga efek putih merupakan high priority items. Kita lanjut materi berikut, yaitu sprint backlog. Sprint backlog adalah backlog yang diambil dari produk backlog dan sudah disepakati oleh tim untuk dikerjakan dan diselesaikan pada suatu sprint. Kita lihat sprint backlog diagramnya. Kita lihat ini adalah produk backlognya. Masuk dalam proses grooming, itu pemilahan, masuk ke dalam sprint planning. Bisa dilihat kalau sprint planning ini merupakan bagian pertama dari setiap sprint yang akan dieksekusi. Jadi sprint planning ini merupakan core-nya. Karena sprint planning bisa dilihat, sprint planning is the first part of every sprint. Kemudian setelah sprint planning masuk dalam sprint backlog, dan jika dilihat ini sudah terdapat task atau bagaimana hal-hal yang sudah dipilah untuk kita laksanakan. Dan jika kita lihat dari sini, yaitu sprint backlog itu merupakan daftar backlog yang diambil dari produk backlog dan sudah disepakati oleh tim untuk dikerjakan dan diselesaikan pada suatu sprint. Oke, dan yang berikutnya adalah burn down chart. Burn down chart adalah representasi grafis dari sisa pekerjaan yang harus dilakukan dibandingkan dengan sisa waktu yang tersedia. Ini bermanfaat untuk memprediksi kapan kira-kira semua pekerjaan akan diselesaikan. Nah, kita lihat ini burn down chart-nya. Ini adalah schedule dan behind schedule-nya. Kita lihat definisinya adalah representasi grafis dari sisa pekerjaan yang harus dilakukan dibandingkan dengan sisa waktu yang tersedia. Berarti ini adalah waktu, dan ini schedule atau jadwal-jadwal yang masih sisa. Jadi sisa-sisa pekerjaan yang harus dilakukan, dan ini adalah waktunya. Jadi ini adalah sisa-sisa pekerjaan yang harus kita lakukan, dan ini adalah waktu yang sudah ditetapkan di dalam chartnya. Jadi grafik ini bermanfaat untuk memprediksi kapan kira-kira semua pekerjaan akan diselesaikan. Jadi jika sudah dibuat burn down chart-nya, akan lebih efisien penggunaan waktu yang akan kita jalankan sebentar. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Yusuf Wongkar. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dan akan dilanjutkan dengan Scrum Activities. Yang pertama, pre-game. Pre-game tahap sebelum memulai produk, sprint, dan lain-lain.
Yang pertama, perencanaan atau planning. Pada fase ini dilakukan konseptualisasi dan analisis. Dan yang kedua, arsitektur. Pada fase ini dilakukan modifikasi rancangan sistem dan rancangan pada level yang lebih tinggi seperti tampilan. Arsitektur itu sebenarnya untuk membangun tampilan. Yang kedua, game. Produk backlog. Produk backlog memuat daftar dari poin yang akan dibuat oleh tim yang didasari oleh prioritas kebutuhan yang dinilai berdasarkan kebutuhan customer. Sprint. Sprint memiliki durasi dan diakhiri pada waktu yang spesifik tanpa memperhatikan status dari pekerjaan yang dilakukan, baik selesai maupun tidak. Pada durasi yang ditentukan tersebut, dilakukan pengembangan produk yang terdapat dalam proyek. Sprint planning. Pada sprint planning, product owner dan tim Scrum melakukan review terhadap produk backlog, mendiskusikan hasil dan konteks dari poin yang akan dibuat, dan tim Scrum memilih poin-poin yang terdapat pada produk backlog untuk dikerjakan dan dapat diselesaikan pada akhir dari sprint, dimulai dari daftar teratas pada produk backlog. Daily Scrum Meeting. Daily Scrum adalah kegiatan dengan batasan waktu maksimum selama 15 menit agar tim pengembang dapat mensinkronisasikan pekerjaan mereka dan membuat perencanaan untuk 24 jam ke depan. Sprint Review and Retrospective. Sprint Review melibatkan tim Scrum dan stakeholder untuk melakukan inspeksi pada pekerjaan yang telah selesai dilakukan selama sprint. Inspeksi ini memuat diskusi mengenai pekerjaan Scrum, halaman 3 dari 8 yang sebelumnya, dan rencana selanjutnya untuk pekerjaan tersebut. Post-game. Ini adalah tahap terakhir dari Scrum Activities. Fase ini mempersiapkan produk yang telah dikembangkan untuk beberapa kelengkapan umum lainnya seperti integrasi, pengujian sistem, dokumentasi, persiapan materi pelatihan, penggunaan sistem, dan persiapan materi pemasaran. Dapat dilihat, ini adalah Scrum Activities Diagram yang merupakan gabungan dari seluruh diagram dari awal hingga akhir. Yang pertama terdapat Product Backlog, kemudian Sprint Planning, kemudian berlanjut di Sprint Backlog, baru terjadi workshop selama sprint berjalan, kemudian dilanjutkan dengan Daily Scrum. Kemudian setelah siklus berlangsung, dilanjutkan dengan Potentially Shippable Product Increment. Ini merilis increment-increment yang berpotensi dikembangkan berikutnya. Kemudian berlanjut pada sprint review. Di sini akan mereview semua sprint dari pertama hingga akhir sehingga dapat diperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kemudian dilanjutkan dengan sprint retrospektif, di mana retrospektif ini terdapat pada bagian E, sprint review and retrospektif, di mana sprint retrospektif ini memuat diskusi mengenai pekerjaan Scrum sebelumnya dan rencana selanjutnya untuk pekerjaan tersebut. Kemudian siklus dan diagram pun sampai di situ. Thank you.
Demikianlah materi yang kami sajikan. Terima kasih dan selamat belajar. Asik. Nama-nama kelompok. Suara QD.